أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang terus Allah berikan kepada kita, terutama nikmat yang paling besar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Tidak lupa juga begitu banyak nikmat-nikmat yang lain yang mengiringi terus Allah berikan kepada kita, nikmat taufik dan hidayah, nikmat ilmu, nikmat ibadah, nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat rizki. Alhamdulillah, semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang terus bersyukur, dan semoga Allah berikan kita kekuatan dan kemampuan untuk kita terus menjaga dan terus berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita semua nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah pada junjungan kita yang mulia, yang tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa pada para keluarga dan sahabatnya, para ulama, guru-guru kita, dan sampai pada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang sangat baik ini, malam yang hari-hari kita dingin ya, katanya jarak bumi dengan matahari saat ini pada titik terjauh sampai beberapa hari ke depan. Semoga cuaca dingin ini tidak menyurutkan semangat kita tentunya dalam beribadah, dalam bekerja, dalam beraktivitas. Semakin semangat dan diberikan kemampuan untuk bisa menyesuaikan diri, dan semoga Allah berikan kepada kita terus kesehatan lahir dan batin untuk kita dan juga keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada para jamaah sekalian yang masih istiqomah hadir bersama kegiatan kita yang insya Allah telah Allah buat untuk istiqomah selama 4 tahun ini terus terselenggara. Semoga siapapun yang berkontribusi terhadap kegiatan ini tetap berjalan. Semoga menjadi amal soleh yang kelak akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Juga terima kasih pada guru-guru kita yang senantiasa hadir, memenuhi undangan kami, memberikan kepada kami tausiah ilmu yang insya Allah bermanfaat. Salah satunya yang telah hadir, alhamdulillah, Assalamualaikum Ustadz Gun-Gun Syihabuddin LC telah hadir bersama kami untuk yang ketiga kalinya. Alhamdulillah. Syukur Ustadz, hatur nuhun. Semoga menjadi amal soleh dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak pemahaman yang menjadi amal soleh yang ada pada diri kami dengan wasilah ilmu dari Ustadz kelak menjadi aliran pahala yang mengalir bagi Ustadz beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan kita meniatkan lillahi ta'ala, kita menuntut ilmu sebagai kewajiban kita sebagai mukmin. Semoga menjadi wasilah bertambah ilmu, amal, dan juga meningkatkan keimanan kita. Kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan tema yang dibahas pada malam hari ini, sudah pada tahu semuanya ya, tema yang sangat menarik. Berangkat dari mana? Ini temanya sangat penting dan tentu kita semua harus memahaminya, karena kita tidak akan lepas selama perjalanan hidup. Tentu kita bekerja, memperoleh harta, dan juga menggunakannya. Berangkat dari hadis yang sama-sama mungkin kita ketahui bahwa nanti di padang mahsyar itu kita akan ditanya 4 pertanyaan terkait dengan usia kita, terkait dengan ilmu kita,
terkait dengan harta kita, dan terkait dengan lelahnya kita selama hidup di dunia itu akan ditanya untuk apa. Dan khusus untuk bab harta ini, pertanyaannya ternyata ada dua. Kalau tiga yang lain ditanya outputnya digunakan untuk apa, tetapi ternyata untuk harta ini ditanyakan dua, dari mana kita mendapatkannya dan bagaimana kita menggunakannya. Dan insya Allah pada malam ini akan dibahas bersama guru kita, Ustadz Gun Syihabuddin, terinspirasi dari bulan lalu ketika kita membahas bersama beliau tentang tafsir Al-Kausar. Sempat ada pertanyaan bagaimana hukum berkurban dengan menggunakan harta A, B, C, dan sebagainya. Akhirnya alhamdulillah kami terinspirasi untuk membahas ini dan memohon kepada Ustadz Gun, alhamdulillah beliau memberikan persetujuan. Nah, gitu. Alhamdulillah hatur nuhun pisan Ustadz, dan semoga kajian kita pada malam hari ini menjadi ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita, dan insya Allah kita akan amalkan terutama dalam kehidupan kita sehari-hari sepanjang hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum dimulai, pada para jamaah sekalian, silakan disiapkan barangkali fokusnya untuk kita memperhatikan, dan alat tulis barangkali, mushaf Quran juga boleh, dan tidak henti-hentinya saya menghimbau kepada jamaah sekalian, dimohon bagi yang memiliki pertanyaan agar disampaikan nanti setelah Ustadz selesai menyampaikan paparan kepada kita. Karena dikhawatirkan ketika kita menuliskan pertanyaan, apalagi begitu panjang, kita melewatkan sesuatu yang penting yang sedang Ustadz sampaikan. Dan siapa tahu ternyata jawabannya sedang disampaikan pas pertanyaan kita itu. Jadi dimohon silakan untuk mengajukan pertanyaan nanti setelah Ustadz menyampaikan paparan. Baik, langsung saja pada guru kita. Hatur nuhun Ustadz sekali lagi telah hadir bersama kita. Pada Ustadz Gun Syihabuddin LC, waktu dan medianya kami persilakan. Mangga Ustadz. Baik, atur nuhun Kang Adri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang membersamakan kita kembali di malam hari ini, malam yang ke-9 insya Allah di bulan Muharram. Jadi besok disunahkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah saum Tasu'a Asyura. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masih mengizinkan kita untuk menabung amal saleh melalui salah satu ibadah yang disukainya, yakni saum di tanggal tersebut. Ya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswatun alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada kerabat, para sahabat, para pengikutnya yang tunduk, taat, patuh pada risalah yang dibawanya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semua untuk bisa terus-menerus berusaha memantaskan diri menjadi hamba-hambanya yang solih, yang solihah, menjadi umat nabinya yang bermutaba'ah kepada sunnah-sunnahnya, dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa tetap teguh berada di jalan tersebut sampai kematian menjemput, sehingga Allah pantaskan kita untuk memasuki jannah yang sudah disediakannya. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajmain. Pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit belajar atau mengulas kembali, ya, tentu bagi sebagian kita mungkin pernah lewat, ya, pernah pernah mendapatkan materi-materi semacam ini. Tapi yang namanya ilmu itu adalah murojaah, ilmu itu pengulangan. Jadi yang lupa mudah-mudahan teringat kembali, yang belum tahu mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Yang jelas yang namanya majelis ilmu, duduknya kita, kumpulnya kita
yaitu akan menjadi pahala tersendiri ya, karena kata Nabi SAW, majtama qaumun min buyut manijtama qaumun fi buyuti min buyutillah ya illa khafat alaihimul malaikah wa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa dzakarallahu fima indah. Artinya duduknya kita, ngumpulnya kita, insya Allah akan jadi kebaikan. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan kepada kita. Allah liputi kita dengan rahmatnya. Kemudian Allah mengutus para malaikat untuk menaungi kita, dan kita disebut-sebut di kalangan yang ada di sisi Allah Ta'ala, yakni para malaikatnya. Jadi insya Allah duduknya kita ini akan menjadi saksi kebaikan, ya akan menjadi saksi amal saleh ya, yang nanti pahalanya bisa kita jemput nanti ketika kita sudah wafat, insya Allah mudah-mudahan jadi kebaikan. Nah, ikhwatu iman azzani Allah wa yakum ajmain, tema pada malam hari ini ya, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, yakni tentang sudah halalkah harta kita ya. Dan yang namanya harta adalah sesuatu yang kita ingin memilikinya. Allah Ta'ala mengatakan di dalam salah satu ayat di Quran surah Ali Imran, Zujina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Artinya ini sudah merupakan fitrah ya, merupakan fitrah, merupakan hasrat lah ya, hasrat yang dimiliki oleh hampir semua manusia ya, hampir semua manusia, dan manusia memiliki keinginan untuk itu ya. Di Ali Imran ayat ke-14 ya, nanti bisa dicek Bapak Ibu semuanya ya. Kata Allah, telah dijadikan indah dalam pandangan manusia ya syahwatnya, keinginannya gitu, terhadap apa? Terhadap perempuan ya. Ini Allah gambarkan laki-laki terhadap perempuan. Kenapa? Karena untuk menutupi kehormatan perempuan, dan tidak disebutkan kesukaan terhadap laki-laki, tidak. Ini sebetulnya Islam mengajarkan kepada kita bahwa betapa Islam ini sangat menjaga kehormatan perempuan. Padahal sebetulnya tentu perempuan juga ada ketertarikan terhadap laki-laki ya, tetapi di ayat ini tidak disebutkan ketertarikan perempuan terhadap laki-laki. Kenapa? Karena untuk menjaga kehormatan perempuan, ya, jati diri perempuan itu sendiri. Makanya yang disebutkan linas, yang namanya linas kan bukan hanya laki-laki, tapi yang namanya linas itu laki-laki dan perempuan. Tapi seolah-olah ini hanya menggambarkan buat laki-laki saja. Nah, ini untuk menjaga kehormatan perempuan gitu ya. Nah, kepada anak-anak ya, waqana tidak muqantarah ya, kepada harta benda baik itu emas ataupun perak ya, kepada binatang ternak ya, kepada kebun dan seterusnya. Zalika mata'ul hayati dunya, dan semua itu merupakan kesenangan, perhiasan di dalam kehidupan dunia ini. Wallahu indahu husnul ma'ab, sementara Allah Ta'ala memiliki tempat kembali yang baik, di sisi Allah tempat kembali yang baik. Tapi sekali lagi, kecintaan kita terhadap harta benda, materi yang ada di dunia ini, itu merupakan sebuah kewajaran dan fitrah. Makanya ini bagian dari ujian bagaimana kita ketika memiliki keinginan, keinginan itu kita eksekusi, ya, keinginan itu kita kita gapai dengan cara-cara yang halal gitu. Nah, sebagaimana dalam Quran surah Al-Fajr ya, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan gitu kan, gitu. Padahal sebagaimana yang pernah saya sampaikan, saya mengutip perkataan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ya, bahwa harta atau kenikmatan dunia, bahkan kesehatan sekalipun, itu sesungguhnya merupakan kenikmatan yang paling rendah ya. Saya pernah bercerita bagaimana seseorang yang diuji, ya sudah bercerita atau belum ya, tapi nggak apa-apa saya ulang sedikit ya. Ada seseorang yang bercerita kepada saya bahwa teman saya ini pernah diundang oleh salah satu jamaah. Beliau adalah orang Malang, orang Batu ya, Batu Jawa Timur. Diundang oleh salah satu jamaahnya untuk mengisi kajian di rumahnya.
Nah, eh, kemudian beliau ini dijemput oleh sebuah mobil ya yang diutus oleh si pemangku hajat. Dan mobil ini mobil mewah rupanya. Nah, sepanjang perjalanan kawan saya ini bergumam dalam hatinya. Ya tentu yang tadi keinginan terhadap harta itu selalu ada ya. Dia bergumam, waduh enak sekali ya punya mobil semacam ini begitu kan. Nah, singkat cerita begitu sampai ke rumah pemangku hajat, si pemangku hajat ini bercerita bahwa dia memiliki satu penyakit yang kalau kita lihat mungkin penyakit itu sepertinya enteng, tetapi orang ini sudah menghabiskan dana miliaran, sudah berobat ke luar negeri ya, bukan hanya di Indonesia tapi sudah ke luar negeri. Kalau tidak salah dia pernah ke Jepang, dia pernah ke Jerman. Tapi qadarullah wa masya fa'al, sakitnya belum disembuhkan oleh Allah, belum diizinkan untuk sembuh. Nah, seketika kawan saya ini langsung memegang lidahnya, ya, memegang lidahnya. Karena penyakit tersebut adalah penyakit yang berhubungan dengan lidah. Lidahnya tidak bisa berfungsi, merasakan bagaimana rasanya pahit, bagaimana rasanya manis, ya, bagaimana rasanya asin, tidak bisa. Nah, ini ikhwatu iman, ya, kenikmatan-kenikmatan yang bersifat apa ya, yang bersifat duniawi. Sesungguhnya, itu kan, itu bisa kita habiskan untuk mendapatkan kesehatan ya. Jadi kata dia, orang ini mengatakan kalau seandainya ada jaminan kesembuhan buat lidah saya bisa merasakan kembali, maka apa namanya, saya rela untuk mengeluarkan seluruh harta saya, gitu kan. Di satu sisi ada orang yang ingin mendapatkan harta, di satu sisi lain ada orang yang ingin menjual hartanya untuk mendapatkan kesehatan. Nah, makanya ikhwatu iman jangan sampai terjebak kepada aksesoris-aksesoris dunia atau mata'ud dunia ya. Perhiasan-perhiasan dunia. Kenapa? Karena semuanya itu merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita. Tetapi fitrah manusia sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran surah Al-Fajr ini, kala wa tuhibbunal mala hubban jama, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Sehingga tidak sedikit di antara manusia kalau tidak dibingkai dengan keimanan, kalau tidak dipagari ya dengan apa namanya, dipagari dengan aturan, maka dia akan melabrak seluruh aturan-aturan tersebut ya, akan melabrak, akan menerobos gitu kan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Makanya Allah Ta'ala mengatakan di dalam Quran, eh, bisa dilihat 168 sampai dengan 169 ya. Kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini penggalan ayat ya. Tidak dari awal tapi dari saya bikin apa penggalannya. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Nah, ini godaan setan. Ya, ketika manusia punya kecenderungan terhadap harta tadi, maka setan akan mencari titik lemah kita. Ya, setan akan mencari titik lemah kita bagaimana manusia itu bisa dijerumuskan. Nah, ada orang yang lemah dengan keindahan dunia itu berupa perempuan misalkan. Ada orang yang lemahnya itu dari sisi harta, ada orang yang lemahnya itu dari sisi jabatan. Makanya kalau kita lihat ayat ini, itu kan sebelumnya diawali dengan ya ayuhan nasu kulu ya, um, apa namanya, mimma razaqnakum halalan thayyiban, kan begitu ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Allah menyuruh kita untuk mencari rezeki yang halal, toyib, ya, memakan rezeki yang halal dan toyib, dan jangan mengikuti langkah syaitan. Artinya, ketika kita punya keinginan, ya, ketika kita punya cita, ya, tadi ingin mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang bersifat materi di dunia, maka jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Begitu, ya. Untuk mendapatkan harta, maka bukan berarti tidak boleh. Carilah, tapi dengan cara yang halal. Carilah sesuai dengan aturan, carilah sesuai dengan apa namanya, petunjuk syariat,
Jangan sampai kita melanggar syariat, jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, khutuwatis syaitan. Khutuwatis syaitan itu tipu daya syaitan untuk menjerumuskan manusia ke dalamnya. Kenapa? Karena tadi manusia punya kelemahan, punya kecintaan terhadap harta, sehingga kalau kita lemah di sisi itu, maka setan akan mudah untuk menjerumuskan kita. Seperti seorang pencuri misalkan. Kadang mencuri itu bukan hanya sebatas kebutuhan, tetapi udah menjadi kebiasaan dan dijadikan sebagai sebuah pekerjaan. Nah ini kan bahaya ya. Coba lihat ikhwati iman, para pejabat kita di Indonesia ya, itu yang melakukan korupsi, ya, yang mencuri uang rakyat, itu siapa? Apakah orang-orang miskin? Bukan, mereka orang-orang kaya. Ya, kenapa? Karena mereka punya keinginan yang lebih, keinginan yang berlebihan, sehingga mereka melakukan cara-cara atau khutuwati syaitan, mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan nanti di Al-Quran banyak sekali itu, bagaimana Allah Ta'ala menggambarkan rezeki atau harta yang didapatkan dengan cara-cara yang haram. Insya Allah nanti di akhir ya ada itu. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin amin haramin. Akan datang suatu masa ya, orang-orang yang sudah tidak peduli lagi dengan apa yang tidak peduli lagi dengan apa dia mendapatkan harta. Apakah dia mendapatkan harta itu dengan jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram ya. Ini kata Nabi SAW, nanti akan datang suatu masa orang-orang yang sudah tidak peduli lagi. Coba lihat ikhwati iman, bagaimana sekarang ada orang-orang yang menjadi terbelenggu oleh pinjol misalkan ya. Orang-orang terbelenggu hidupnya oleh pinjol. Ini luar biasa ini. Dan ini merajalela ini. Bagaimana orang-orang yang terjebak kepada pinjol. Bahkan saya dapat cerita dari istri ya, ada salah satu mahasiswanya yang terkena itu. Gara-gara apa? Kadang ada yang karena gara-gara main game misalkan. Ya. Nah, itu kan korban tuh. Ya. Sementara orang yang meminjamkannya, dia akan mendapatkan keuntungan dari nilai ribanya, nilai penambahannya. Ini kan luar biasa. Ada orang yang berbisnis dari keterpurukan orang. Ada orang yang berbisnis dari keterpurukan orang. Ada orang yang berbisnis dari kerugian orang. Coba bayangkan ada orang yang seperti itu. Dan ini kan jelas-jelas riba jahiliyah namanya ya. Riba jahiliyah, riba nasi'ah itu kan, atau riba jahiliyah namanya. Dengan penangguhan waktu dia semakin banyak keuntungan yang didapatkan, sementara dia seperti investasi. Ya, dia investasi di orang yang meminjam uang, kemudian setiap bulannya dia dapat keuntungan berupa bunga itu. Nah, makanya hati-hati ikhwati iman, praktek-praktek seperti ini ketika kita mendapatkan atau mencari keuntungan dengan cara seperti ini hati-hati ini. Ini sinyalemen Nabi SAW sudah ada sejak zaman dulu. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'i bima akhadal mal. Amin halal, amin haram. Ada orang yang sudah tidak peduli lagi. Sehingga ada ungkapan, jangankan cari yang halal katanya. Jangankan cari yang halal. Cari yang haram aja susah, sekarang makan begitu. Ya, ada taruhannya. Nah, ini hati-hati kata iman ya. Ini godaan. Karena sekali lagi ada orang-orang yang tidak sanggup dengan godaan harta ya. Bagaimana ingin hidup mewah, ingin hidup enak. Sehingga dia mencari dengan cara yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Ta'ala. Begitu. Nah, ikhwati iman azani Allah wa iyyakum ajma'in. Di dalam beberapa ayat, Allah Ta'ala menyebutkan tentang akibat buruk dari harta yang tidak halal. Ya, akibat buruk dari harta yang tidak halal. Yang pertama, jelas ya, bahwa seseorang yang mendapatkan harta dengan cara yang tidak halal, itu merupakan sebuah bentuk kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Ya, sebuah kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mengatakan di ayat 168 sampai dengan 169, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi.
dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Kemudian di ayat 169-nya, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini ayat yang tadi ya. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Nah, tadi apa yang tidak kamu ketahui, mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Artinya, banyak orang-orang yang berprasangka buruk terhadap Allah Ta'ala. Coba kita lihat ikhwata iman. Sekarang, apakah itu hanya sebatas konten atau menggambarkan sebuah realitas sosial yang ada? Banyak para perempuan-perempuan yang dibikinin konten, kemudian ditawar gitu kan, itu bisa lihat di TikTok ataupun di media sosial lainnya. Apakah itu hanya sebatas konten atau itu menunjukkan realitas sosial yang ada? Tapi itu terjadi. Banyak orang yang menunjuknya. Ada orang menjual kehormatannya, mendapatkan kesenangan yang bersifat materi tadi. Ya, padahal Allah Ta'ala mengatakan ya ayuhana sukulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Sementara Allah menganjurkan kita untuk mendapatkan harta itu dengan cara yang halal. Dan ketika kita melakukan hal itu, jelas itu akan melanggar syariat. Ya, ketika melanggar syariat itu berarti bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Jangankan yang seperti itu, ikhwata iman. Jangankan orang-orang ingin mendapatkan harta ya dengan cara yang haram, ada orang-orang yang menyandarkan dirinya sama ikhtiarnya, itu juga sudah merupakan kemaksiatan. Betul tidak? Ya. Ada orang yang menganggap bahwa harta yang dia dapatkan itu hasil kerja kerasnya, hasil usahanya, hasil kepintarannya, ini sudah merupakan sebuah kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Terlebih ada orang-orang yang yang tidak meyakini dengan jaminan rezeki dari Allah Ta'ala sehingga dia mendapatkan rezeki itu dengan cara yang haram. Ini jelas-jelas maksiat kepada Allah Ta'ala. Ya, orang yang mencuri, kenapa? Karena jangankan saya kerja aja susah, ya, mencuri juga dipertaruhkan. Ini maksiat kepada Allah Ta'ala. Lihat tadi, ada orang yang bekerja dengan cara yang halal, tetapi dia menganggap bahwa apa yang dia dapatkan itu hasil kepintarannya, hasil kerja kerasnya, itu juga sudah merupakan bagian dari kemaksiatan kepada Allah. Ya, padahal semuanya sudah diatur oleh Allah. Kata Allah dalam satu ayat disebutkan, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Ya, dan tidaklah ada satu binatang melata pun, makhluk melata di muka bumi ini, kecuali atas tanggungan Allah rezekinya. Cuman masalahnya tadi, ada kecenderungan manusia yang ingin terus memperturutkan hawa nafsunya, sehingga ingin selalu lebih. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, seandainya manusia ini, anak Adam ini, diberikan satu lembah emas, pasti dia akan menginginkan yang keduanya, dan terus seterusnya. Ya. Kapan berakhirnya? Ketika dia bertemu dengan tanah, gitu. Ketika dia bertemu dengan tanah, barulah syahwatnya itu habis, gitu kan. Nah, makanya Allah Ta'ala mengingatkan kita semua, jangan sampai keinginan-keinginan duniawi kita itu mendobrak aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan. Ya wal'iyazubillah. Gitu. Kemudian ikhwat iman yang kedua, orang yang mencari atau mendapatkan harta dengan cara yang haram, ini sebetulnya Allah sudah mengancamnya dengan neraka. Ya. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu ar-riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Kata Allah, orang-orang yang memakan riba, kan ada orang yang bisnisnya itu mendapatkan keuntungan dari riba, ya. Mereka tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, ya.
Mereka menganggap seperti itu. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, tidak mau tahu, ya mereka menganggap bahwa praktek riba itu mengambil keuntungan dari pinjaman orang lain, sama seperti jual beli, mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ya, ingat ikhati iman ya, hati-hati itu. Makanya Allah Ta'ala, Nabi SAW menjanjikan kepada orang-orang yang me, apa namanya, memberi tangguh terhadap orang yang punya hutang, ya, memberi keringanan terhadap orang yang punya hutang, ini pahalanya besar. Ya, kalau kita misalkan ya dipinjami oleh orang, oleh tetangga kita, 1 juta rupiah misalkan, ya, kemudian dia berjanji bulan depan akan dikembalikan tanggal sekian. Pertama, ya kita berhak untuk menagihnya. Ya, menagihnya kita tagih, kita ingatkan. Ya. Kemudian setelah kita menagihnya, kemudian dia tidak belum mampu untuk membayarnya. Ya, jangan pernah kita mempraktekkan praktek-praktek ribawi jahiliyah. Oke lah, saya perpanjang, tapi nanti ada tambahannya. Wah, ini waliyahzubillah ya. Ini keuntungan yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Sementara kalau sebaliknya, kita tangguhkan selama dia bisa kapan membayarnya, maka selama itu pula kita bersedekah, kata iman. Ya, kalau misalkan uang kita 1 juta dipinjam oleh orang, kemudian setelah jatuh tempo dia belum bisa membayar, ya sampai berbulan-bulan kemudian, maka selama itu kita bersedekah tiap harinya dengan nilai segitu, minimal, ya, bahkan bisa lebih, ini, ya. Nah, ini gambaran bagaimana orang-orang yang memudahkan urusan orang lain. Kata Nabi SAW, man yassaru ala mu'sirin, yassarallahu fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, ya, memudahkan urusan seorang muslim, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Jangan sebaliknya, ya, jangan sebaliknya. Jangan seperti bankir, ya, semakin sulit ditagih, mereka semakin senang. Sehingga apa? Sehingga harta yang dimiliki oleh nasabahnya itu bisa dijabal oleh mereka. Waliyadzubillah. Nah, ini bisnis-bisnis seperti ini yang harus dihindari. Kenapa? Ini akan mengantarkan kita ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Ya. Jangan merasa kita untung. Ingat, keuntungan yang kita dapatkan di dunia, materi yang kita dapatkan di dunia itu hanya sementara, ikhwata iman. Ya, hanya sementara. Itu hanya sebatas ujian. Jangan sampai kita ingin gaya, ya, ingin kelihatan punya, ya, ingin berlebih dibandingkan dengan orang lain, tapi cara yang kita tempuh, cara-cara yang mendobrak atau melanggar aturan-aturan syariat. Naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian yang ketiga, ikhwata iman, ya, akibat buruk dari harta haram itu, yang ketiga, terhalang dari amal, terhalang dari amal salih, ya, terhalang dari amal salih. Sebagaimana di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 51, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qulu ya ayyuhar rusulu qulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kata Syekh As-Sa'di di dalam tafsirnya Taisir min Kalamir Rahman, beliau mengatakan begini, ya, ayat ini menunjukkan bahwa kalau seseorang mendapatkan harta itu dengan cara yang halal, maka harta tersebut akan membukakan pintu-pintu amal saleh. Akan mudah baginya untuk melakukan amal saleh. Kalau harta itu halal, ya. Jadi harta halal akan mudah dikeluarkan untuk beramal saleh, ya. Jadi kalau kita misalkan banyak harta tapi susah ibadah, hati-hati tuh, pertanyakan tuh bagaimana cara mendapatkan hartanya, ya. Kalau misalnya gini, kita banyak harta, tapi kalau untuk ibadah susah, ya, untuk sedekah susah, untuk pergi haji ogah, untuk pergi umroh gelisah misalkan, ya. Nah, ini hati-hati kata iman, karena sejatinya harta yang halal akan memberikan kemudahan bagi seseorang untuk beramal saleh. Ini kata Syekh Sa'di ini, ya, di dalam tafsirnya begitu. Nah, sebaliknya harta haram, ya, mafhum mukhalafahnya, harta yang didapatkan dengan cara haram itu akan menjadikan seseorang itu terhalang dari amal saleh.
Kenapa? Karena ada satu hadis yang sangat terkenal, innallaha thayyibun, ya, la yaqbalu ila thayyib. Sesungguhnya Allah itu bersih, tidak menerima kecuali yang bersih. Sehingga kalau harta kita didapatkan dengan cara yang haram, ya walaupun mungkin kita tidak sadar bahwa itu teh haram, ya tidak secara jelas, apa namanya, kita kita tidak jualan minuman keras, kita tidak jualan ganja, tapi ada sifatnya di situ, ya. Sifatnya itu menekan orang, ya, hasil malak, hasil korupsi, misalkan, hasil dari segala macam. Hati-hati, itu harus benar-benar di apa namanya, dipreteli itu bagaimana harta kita. Nah, tolok ukurnya kata si Asyadi, tolok ukurnya apa? Tolok ukurnya dengan harta tersebut apakah kita bisa beramal soleh atau dengan harta tersebut kita susah beramal soleh. Itu menjadi tolok ukur kata beliau. Ya. Nah, ini kan agak berat nih ya. Ini agak berat nih. Wah, jangan-jangan kalau kita, nah ini salah satu contoh yang bisa dibuktikan. Lihat bagaimana Nabi dan para sahabat ya ketika beliau makan. Itu kan kata Nabi, kita ini makan hanya sekedar untuk meluruskan tulang punggung kita, ya, supaya kita bisa beribadah gitu. Contoh lain misalkan ketika Imam Asy-Syafi'i berkunjung kepada rumahnya Imam Ahmad, ya. Imam Asy-Syafi'i makan begitu lahap, ya. Kenapa kata Imam Asy-Syafi'i begitu yakin? Ya, Imam Asy-Syafi'i yakin banget, ya. Makanan yang halal yang disajikan oleh orang salih, ya. Jadi orang salih kalau menyajikan makanan itu pasti makanannya halal dan berbarokah dan pasti akan menghasilkan energi untuk beribadah. Kata Imam Asy-Syafi'i begitu. Makanya walaupun murid-muridnya Imam Ahmad merasa kaget, merasa heran ya dengan dalam tanda petik adabnya Imam Asy-Syafi'i yang makannya rewong gitu kan, RW 0 genep gitu kan. Ya, tapi ternyata Imam Asy-Syafi'i punya rahasia tersendiri. Karena tadi makanan halal akan memunculkan energi yang luar biasa untuk beribadah. Ternyata betul ikhwatu iman, ya. Setelah makan Imam Asy-Syafi'i masuk kamar, ya, setelah Isya beliau tidak tidur lagi. Luar biasa, ya. Setelah Isya, setelah makan siang sore tadi atau mungkin makan malam, beliau setelah sholat Isya masuk kamar dan ternyata tidak tidur lagi. Ya. Para muridnya Imam Ahmad menyangka bahwa Imam Asy-Syafi'i tidur kebablasan gitu kan, sampai-sampai tidak kelihatan sholat malam. Tapi ternyata begitu Imam Asy-Syafi'i menjelaskan, beliau mengatakan makanan ini makanan halal menumbuhkan atau memunculkan energi yang luar biasa. Setelah Isya kata beliau, saya apa namanya, memikirkan salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang salah satu sahabat Nabi yang burungnya mati gitu kan. Nah dari hadis itu ikhwatu iman, dari hadis itu muncul tuh ya istimbatul ahkam, ketetapan-ketetapan hukum yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i. Coba luar biasa itu ya. Ini luar biasa. Kenapa? Karena tadi rizki halal seharusnya apa namanya, mendorong kita untuk melakukan ibadah. Sementara rizki haram itu akan menghalangi kita, terhalang dari amal saleh. Waliyadzubillah, ya, mudah-mudahan rezeki kita apa namanya, kita dapatkan dengan cara yang halal. Kemudian yang keempat, orang-orang yang mendapatkan rezeki dengan cara yang haram adalah orang-orang atau kelompok yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Yani siapa? Yani para apa namanya, Yahudi dan juga Nasrani. Ya. Di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 62, Allah Ta'ala mengatakan ya 62 dan 63, wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal udwan wa aklihimus suhat labisa ma kanu ya'malun. Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat itu. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul isma wa aklihimus sut labisa ma kanu yasnaun. Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Nah, ini ancaman bagi orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Nasrani yang mereka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala hanya untuk mendapatkan tadi kesenangan dunia, ikhwati iman. Ini kelompok-kelompok yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Itu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 62-63. Kemudian di dalam Quran surah An-Nisa, Allah Ta'ala juga mengatakan ayat 160 ya sampai dengan 161.
Kata Allah, fabidulmin minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibat uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Karena kezaliman orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu ya pernah dihalalkan. Dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa atadna lil kafirina minhum azaban alima. Dan karena mereka menjalankan riba. Jadi orang-orang Yahudi ini senang nih menjalankan riba, ya, mendapatkan keuntungan dari penderitaan orang lain. Padahal sungguh mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang tidak sah, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir, ya di antara mereka azab yang pedih. Ya. Jadi perbuatan memakan harta haram ini adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Dan kata Nabi SAW jelas banyak ancamannya, ya. Minimal ancamannya apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, sementara Yahudi ini, Nasrani ini adalah orang-orang yang dikelompokkan sebagai ahlun nar kata Allah Taala, ya. Kenapa? Karena mereka banyak melanggar aturan-aturan Allah. Nah, kemudian di dalam Quran surah At-Taubah Allah Taala juga mengatakan ayat 34 dan 35, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna minaz zahab walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya, ini kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Jadi orang-orang alim Yahudi, orang-orang atau rahib-rahib Nasrani, mereka benar-benar memakan harta orang dengan cara yang batil, ya, dengan cara yang batil, gitu. Dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya. Nah, ini hati-hati juga nih. Kita mendapatkan cara yang halal, tetapi kita tidak mengeluarkan zakatnya. Itu berarti hak orang lain dimakan oleh kita, ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai lupa untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya. Kenapa? Karena secara tidak langsung kalau kita menyembunyikan, kalau kita menimbun harta yang seharusnya kita zakatkan, harta yang harusnya kita infakkan tapi tidak kita keluarkan, ini sama halnya seperti orang-orang alim Yahudi atau rahib-rahib Nasrani, ya. Kata Allah, fabashirhu bi'azabin alim. Fabashirhum bi'azabin alim. Maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, ya, azab yang pedih. Hati-hati itu. Jadi harta haram itu bukan dengan cara mendapatkannya haram, tapi ternyata ketika ada harta orang lain yang belum kita keluarkan, ini pun menjadi apa? Menjadi bagian ancaman, ya. Kenapa? Karena jadi campur tuh. Ya, itu bukan harta kita tapi tercampur dengan harta halal kita, ya, maka menjadi haram nantinya, kemakan tuh harta haramnya, ya. Dan ini ancaman ikhwati iman. Nah, di ayat 35-nya Allah Taala mengatakan yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha hibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Ini simbol ikhwati iman, ya, emas dan perak ini simbol simpanan kita. Ya. Pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahinya, lambung dan punggung mereka. Ya, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Wa'iyazbillah. Coba bayangkan, harta haram sekali lagi tidak hanya bagaimana cara kita mendapatkannya, tetapi harta halal yang tidak dikeluarkan haknya, kemudian kita makan harta itu, maka akan menjadi petaka bagi kita. Ya, wal-iyazubillah, wal-iyazubillah. Kemudian ikhwati iman, yang keempat, ya, kita ke sebelahnya dulu, ya. Nanti yang keduanya soalnya hadis-hadisnya dia ada di bawah. Sebab turunnya bencana. Ya, sebab turunnya bencana. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhahara zina war riba fi qaryah faqad ahallu bi anfusihim azab Allah." Apabila telah marak perzinahan dan praktek ribawi di suatu negeri,
maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah. Coba perhatikan ikhwati ini. Ya. Kalau perzinahan sudah marak, sudah tampak, ada orang-orang yang sudah enggak malu-malu lagi ya bagaimana mereka menceritakan. Ya, coba kita lihat tuh. Ya, kita kadang tidak sengaja ya ketika ada di beranda YouTube misalkan ya, tiba-tiba muncul YouTube Short misalkan, tiba-tiba apa namanya terputar, ini tak apa penasaran misalkan ya, ini juga sebuah sebuah apa namanya sebuah kelalaian sebetulnya aja ketika kita mengklik apa namanya hal-hal tersebut. Tapi ini mudah-mudahan jadi pelajaran ya, mudah-mudahan jadi ilmu peringatan bagi kita semua. Semoga keluarga kita dijauhkan ya dari keadaan rusaknya negeri kita ini. Ya, ada orang-orang yang gak malu itu ya. Di podcast misalkan dia bercerita bagaimana dia apa namanya berzina dengan pasangannya padahal belum menikah. Dan itu diceritakan, ditampakkan, gak ada malu-malunya. Ya. Kemudian praktek riba ya. Sekarang pinjol-pinjol itu kan riba itu ya. Banyak itu. Apakah itu yang resmi ya dilindungi oleh pemerintah atau yang apa namanya yang hanya buka begitu saja. Kata Allah, kata Nabi SAW, apabila telah marak perzinahan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri itu ya telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah. Halal. Nah, kalau kita ikhwati iman, kalau kita tidak banyak-banyak istighfar, mungkin salah satu penghalang ya bangsa kita masih dilindungi oleh Allah Ta'ala. Mungkin kita berharap masih banyak orang-orang soleh yang beristighfar. Ya, karena Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Allah tidak akan mengazab kaum selama Rasulullah ada bersama kita. Ya, ketika engkau bersama mereka, kata Allah Ta'ala, maka kami tidak akan mengazab. Itu syarat pertama. Yang kedua, syarat supaya tidak diazab itu, wahum mustaghfirun. Ketika kaummu itu masih banyak beristighfar. Makanya ikhwati iman ya, kita lindungi diri kita dengan apa namanya dengan banyak-banyak beristighfar. Kenapa? Karena kita harus takut ya dengan rusaknya moral bangsa kita ini ya. Apa namanya zina zina ditampakkan, riba di mana-mana. Sementara Allah Ta'ala mengancam dalam Quran suratul A'raf ya, A'raf atau Al-Anfal, maaf saya lupa, nanti tolong dikoreksi ya. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah, kata Allah. Takutlah kalian dengan fitnah atau dengan siksa yang tidak hanya diturunkan bagi orang-orang yang zalim di antara kalian ya. Jadi mungkin yang melakukan kesalahan itu mereka, yang melakukan perzinahan itu orang lain, ya, yang melakukan riba itu orang lain. Tapi kalau kita diam, kita tidak memohonkan kita tidak memohon ampun, semoga kita tidak terlindungi. Semoga kita apa namanya terlindungi. Bisa jadi kita pun kena imbasnya, kata iman. Ya, bisa jadi kita terkena imbasnya. Makanya mendapatkan harta dengan cara yang haram, ya salah satunya riba, ya salah satunya riba dan merajalela sekarang, ini adalah salah satu cara bagaimana mengundang azab Allah Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Makanya kita harus banyak-banyak istighfar ya kata iman ya, dengan banyaknya praktek ribawi ya, bahkan diiklankan, betul tidak? Bahkan diiklankan itu ya, praktek ribawi itu diiklankan di mana-mana. Nah, ini salah satu apa namanya undangan tuh untuk mengundang azabnya Allah Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita dilindungi. Semoga kita dilindungi. Kemudian selanjutnya yang kelima ya. Itu yang kelima tadi ya, yang keenam sekarang tidak terkabulnya doa. Tidak terkabulnya doa. Dan yang terakhir yang ketujuh, tertolak meski diinfakkan dalam wujud ketaatan. Nah, ini hadis-hadisnya dari Abu Hurairah anhu ya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil muslimin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada para rasul ya, amara bihil mursalin. Faqal, maka Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu qulu minat thayyibati wa'malu salihat. Jadi Allah sekali lagi apa? Memerintahkan kepada orang-orang mukmin
dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Sebagaimana yang ada di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 51 yang tadi sudah kita bahas ya. Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, halal, dan kerjakanlah amal saleh. Ya walaupun yang diperintahkannya Rasul, tapi ibrohnya secara umum, yakni kepada kita kaum muslimin. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah juga berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Summa zakara rajula yutilus safar ash'atha agbara yamuddu yadayhi ila sama. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang seseorang yang melakukan perjalanan jauh. Rambutnya kusut dan juga berdebu. Dan dia menengadahkan tangannya ke langit. Dan dia berdoa, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Dia berdoa. Padahal orang yang sedang safar itu ijabah doanya. Betul tidak? Ya. Nabi ini menggambarkan, Nabi menggambarkan satu kondisi yang kontradiktif. Ya. Nabi menggambarkan satu kondisi yang kontradiktif ketika Nabi menyebut dua ayat yang tadi disampaikan. Ya, kemudian Nabi menyebutkan seseorang yang berdoa ya Rob dalam kondisi safar, rambutnya kusut karena perjalanannya jauh, rambutnya kusut dan juga berdebu. Ini menunjukkan bahwa perjalanannya jauh. Tapi kenapa doanya tidak diijabah? Gitu kan? Kata Nabi kenapa? Wa mat'amuhu haram. Karena sesungguhnya makanannya haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya didapatkan dengan cara yang haram. Wa gudiya bil haram. Dan ia dikenyangkan dengan yang haram. Fa'anna yustajabu lahu. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Padahal tadi, orang yang safar itu semestinya, sejatinya doanya dikabulkan. Tetapi ada penghalang antara dirinya dengan Allah Ta'ala. Ya, sehingga privilege-nya sebagai orang yang safar itu tidak didapatkan. Kenapa? Karena ada penghalangnya. Apa? Semuanya haram. Makanannya haram, ya, minumannya haram, ya, kemudian dia dikenangkan dengan yang haram, ya, pakaiannya haram, ya, bagaimana dikabulkan? Nah ini, jadi makanan haram, sesuatu yang didapatkan dengan cara yang haram, ini menjadi penyebab tertolaknya doa, ya. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mengumpulkan harta haram, lalu ia sedekahkan, maka Assalamualaikum, Ustaz. menerima Punten ya, Mas kecuali yang Khalid. thayyib. Ya. Ya. Kemudian barang siapa yang mengumpulkan harta haram, dikumpulkan tuh harta haramnya, ya, kayak Robin Hood misalkan. Kemudian dia sedekahkan, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Ya, makanya jangan pernah ragu untuk mengatakan hal itu. Ya. Jadi misalkan ada koruptor, kemudian bangun masjid, ada koruptor, kemudian pergi umroh, misalkan pergi haji, ya, dengan tujuan money laundry, yang money laundrynya untuk membersihkan uangnya supaya jadi tidak haram, tetap haram. Dan dosa tetap ada padanya, nggak bisa hilang, ya, nggak bisa hilang, begitu. Nah, kemudian Yahya bin Mu'az, beliau mengatakan begini, jangan sekali-kali kamu merasa permohonanmu terlalu lama tidak dikabulkan. Ya, ketika kamu berdoa kepada Allah, karena sesungguhnya kamu sendiri yang telah menutup pintu-pintu pengabulannya karena dosa-dosamu sendiri, gitu. Jadi kalau kita berdoa kemudian tidak dikabul, sebetulnya itu hukuman. Dan kita mestinya bersyukur ikhwat iman. Karena ada orang-orang yang dia memakan harta haram, tapi begitu minta rizkinya itu banyak misalkan. Itu istidraj namanya. Ya. Sementara kita, misalkan ini peringatan, ketika kita berdoa, kemudian kok pengabulannya lama, kata Yahya bin Mu'az, jangan sekali-kali kamu merasa permohonanmu terlalu lama tidak dikabulkan. Ketika kita berdoa kepada Allah, karena sungguh kita sendiri yang telah menutup pintu-pintu pengabulannya dengan cara apa? Dengan cara memakan harta haram tadi. Ya. Dan itu menjadi sebuah teguran
supaya kita merefleksi diri, supaya kita bermuhasabah diri. Jangan-jangan kalau ada keinginan, padahal keinginan kita itu keinginan yang baik, tetapi tidak dikabulkan oleh Allah, jangan-jangan masih terselip di dalam harta kita, harta yang haram. Begitu. Ya contoh misalkan ketika Nabi Musa alaihissalam ya meminta kepada Allah Ta'ala untuk diturunkan hujan. Ternyata Allah Ta'ala menolaknya. Kenapa? Karena ada salah satu di antara umatnya Nabi Musa itu melakukan dosa selama 40 tahun dan belum meminta taubat. Allah enggan. Allah enggan mengabulkan permintaan Nabi Musa. Ya, sebelum si orang ini memohon ampun. Kemudian Nabi Musa sampaikan, ya, wahai umatku, ya, sesungguhnya ada di antara kalian yang sudah melakukan dosa selama 40 tahun tapi belum meminta ampun, sehingga Allah menahan hujannya kepada kalian. Ya. Nabi Musa belum selesai bercerita, tiba-tiba hujan turun. Ya, hujan turun tuh tiba-tiba. Kata Nabi Musa, ya Rob, aku belum selesai berbicara dan aku belum menemukan siapa orang yang telah melakukan dosa 40 tahun itu. Kemudian kata Allah, sungguh umatmu itu, salah satu di antara umatmu itu sudah memohon ampun kepadaku. Ya, sehingga aku menurunkan dan aku memaafkannya dan aku menurunkan hujan kepada kalian. Kata Nabi Musa, siapa orangnya ya Rob? Kata Allah, selama 40 tahun dia melakukan dosa, aku tutupi orangnya, aku tutupi identitasnya. Apalagi sekarang dia sudah memohon ampun, tentu dia lebih layak untuk ditutupi lagi dosanya, ya. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita meminta sesuatu yang sesungguhnya permintaan kita itu baik, kata iman. Permintaan yang baik bukan hanya bersifat duniawi, tapi permintaan yang baik. Tapi belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala, maka refleksi diri kita. Ya, muhasabah diri. Jangan-jangan terselip di dalam diri kita itu harta yang haram. Ya. Kemudian ada salah satu hadis lagi, ya ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, kata Rasulullah SAW, perbaikilah makananmu. Niscaya engkau akan menjadi orang-orang yang mustajab doanya. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Sesungguhnya seorang hamba yang memasukkan sesuap makanan yang haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalannya selama 40 hari. Dan barang siapa yang dagingnya tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Ya. Nauzubillah min zalik. Nah, ikhwati iman azani Allah wa yakum ajma'in. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat ya tentang rizki atau harta yang didapatkan dengan cara-cara yang haram. Ya. Pertama, ayat at-tahrimur riba. Ayat-ayat tentang diharamkannya riba. Ya, nanti Bapak Ibu bisa dicek ya. Ini kalau kita buka satu persatu tidak akan cukup waktunya. Ya, ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ya 275, 276, 278, 279, ya kemudian Ali Imran ayat 130 yang ini ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba adhafa mudha'afah ya. Jangan sampai kita memakan harta riba berlipat ganda. Tetapi riba itu bukan hanya yang berlipat ganda, setiap ada penambahan itu bisa jadi riba. Contoh misalkan begini. Dulu ada sahabat Nabi SAW ketahuan berkendara dengan sahabat yang lain. Kemudian kata Nabi SAW, tumben kamu berkendara dengan orang itu. Ya, kata sahabat ini, saya meminjamkan uang kepadanya. Ya, akhirnya dia menjadi baik atau menawari. Kata Nabi, itulah riba. Ya, ketika kita mendapatkan satu keuntungan dari orang lain yang sudah kita bantu, maka hati-hati. Keuntungan tersebut kategorinya apa? Riba. Kecuali kita sudah terbiasa, ya. Tapi kalau itu tidak atau di luar kebiasaannya, maka itulah riba. Jadi keuntungan yang kita dapatkan karena sesuatu kebaikan kita, ya, kepada orang lain berupa pinjaman, maka hati-hati, itulah riba. Jadi riba ini luas, iman, luas. Tidak hanya berbentuk materi, ya, tidak hanya berbentuk materi. Pokoknya jangan sampai kita mendapatkan keuntungan dari sesuatu yang kita pinjamkan kepada orang lain, baik itu berupa materi, berupa benda, ya, yang ad'afa mudha'afah tadi, apalagi itu kan, bahkan berupa servis sekalipun, itu hati-hati, dalam Islam menjadi terlarang. Kenapa? Karena itu keuntungan yang kita dapatkan karena kita meminjamkan sesuatu kepada orang lain. Ya, dan ini harus dibahas secara tersendiri ya. Masalah riba ini kenapa? Karena luas sekali. Nanti bisa dicek ayat-ayatnya ya. Kemudian
Yang kedua, ayat an akali malin nas bil batil, ya. Ayat-ayat tentang jangan sampai kita memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ya, dan ini contohnya yang tadi yang saya sampaikan, ada orang-orang yang mendapatkan apa namanya harta yang halal, tapi di situ tersimpan harta orang lain, ya, harta orang-orang miskin yang tidak kita keluarkan zakatnya, maka ini salah satu salah satu contoh ya bahwa kita memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dan di dalam Quran surah Al-Baqarah 188 ini disimpan oleh Allah setelah berbicara tentang saum. Allah mengingatkan kita, ya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, gitu kan? Jangan kalian makan. Artinya apa? Setelah kita saum kita keluarkan zakat, ya. Kita keluarkan infak karena boleh jadi di situ ada harta orang lain. Nah, kemudian kita bisa lihat tadi Quran surah apa namanya? An-Nisa ayat 29, ya. Eh apa ini kalau dalam praktek perdagangan. Nah, ini juga luas nanti bahasannya, ya. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka antara din minhum, ya. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, ini dalam nanti masalah perdagangan. Kenapa? Karena dalam berdagang pun ada praktek-praktek yang tidak dibenarkan, ya. Kayak misalkan nanti pas nanti dijabarkan lagi tentang bagaimana jual beli online dan seterusnya. Ini luar biasa, ya. Ya, artinya hati-hatilah kalau kita ingin dapat keuntungan, misalkan kita jualan online, ya, maka kita harus benar-benar tuh merinci produknya seperti apa. Jangan sampai kita menutupi cacatnya. Ya, kenapa? Karena kita mendapat keuntungan dengan cara yang batil. Betul, jual beli, tapi ada sesuatu yang disembunyikan. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang melakukan jual beli tapi belum tahu ilmunya, maka sesungguhnya dia sedang menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan, ya. Jadi kalau kita jual beli harus benar-benar jujur. Apalagi kalau kita misalkan jual barang second misalkan, ya, maka sejujur-jujurnya tampakkan, ya. Sejujurnya tampakkan. Jangan sampai kita mendapatkan keuntungan tapi dengan cara menipu. Nah, ini namanya mendapatkan harta dengan cara yang batil. Nah, yang ketiga, ya, harta haram itu didapatkan dengan cara memakan harta anak yatim. Nah, ini hati-hati nih dalam masalah waris mewarisi. Ya, ketika kita punya ponakan yang masih kecil-kecil misalkan, ya, kemudian apa namanya dalam pembagian waris misalkan, ya, misalkan kita punya ibu atau orang tua meninggal. Nah, setelah ibu kita meninggal, kemudian adik kita atau kakak kita meninggal yang masih punya anak yang kecil-kecil, maka ingat tuh, ya, mereka punya hak waris dari ibu-ibunya yang meninggal setelah orang tuanya meninggal, ya, setelah ibu kita meninggal. Beda kalau misalkan meninggalnya itu sebelum ibu kita meninggal. Misalkan kita punya kakak kita meninggal duluan, ya, kakak kita meninggal duluan, kemudian punya anak. Nah, maka ketika ibu kita atau ayah kita meninggal, maka si anak-anaknya nggak dapat warisan, ya, kecuali pakai jalur hibah, gitu kan. Kenapa? Karena masih ada kita sebagai anaknya yang berhak untuk mewarisi. Nah, ini hati-hati nih memakan harta anak yatim. Kenapa? Karena menganggap bahwa anak yatim yang belum tahu, ya, belum belum apa namanya belum balik misalkan, sehingga hartanya dimakan oleh kita, ya. Nauzubillah min dzalik. Itu harta haram, harta haram, ya. Kemudian yang keempat, ayat tentang tatfif. Tatfif itu ini dalam dunia jual beli, ya. Tatfif itu kata para ulama menakar untuk diri. Jadi ada orang-orang yang punya dua timbangan atau dua takaran. Untuk takaran untuk orang lain ketika kita menjual atau memberi kepada orang lain. Ini namanya tatfif, ya. Tatfif itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Nah, ini hati-hati. Mungkin tidak sedikit, tidak banyak yang diambil, mungkin beberapa gram saja, ya. Atau dalam literan misalkan, ya, dikurangi sedikit atau ditambahin apa namanya tembaga, ya, biar agak. Nah, ini walaupun tidak banyak, ya, tapi luar biasa, ya. Bagaimana makanya Nabi SAW mengatakan seburuk-buruk tempat itu pasar. Kenapa? Karena di pasar banyak kecurangan, ya, banyak praktek-praktek penipuan dan seterusnya. Makanya hati-hati dalam jual beli. Kenapa? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika kita berjual beli, bertransaksi, maka sejujur-jujurnya. Yakin kita hanya diperintahkan untuk menjalankan ikhtiar,
adapun rizki yang kita dapatkan, hasil yang kita dapatkan, itu semuanya atas izin Allah, ya. Jalani saja, ya. Allah yang akan memberikan rezeki kepada kita tanpa harus melakukan cara-cara yang batil, tanpa harus melakukan cara-cara yang dilarang oleh syariat. Kemudian yang kelima, ya, at-tahzir adamul infak fil Quran, ya. Peringatan supaya kita berinfak atas harta yang Allah titipkan kepada kita. Kenapa? Karena tadi, ya, kalau kita menyimpan-nyimpan infak, ya, menahan infak padahal di situ ada harta orang lain. Karena tadi harta itu apa? Ujian yang Allah titipkan kepada kita. Bagaimana kita mengelola, mengemas harta tersebut untuk jadi pahala. Ya, saya dapat postingan, ya, dari apa namanya, dari beberapa kawan, ya, bagaimana sosok yang baru meninggal kemarin, ya, siapa, Ustadz Abdul Qadir Jawas itu, ya. Beliau ini hidupnya sangat-sangat sederhana sekali, ya. Walaupun secara fikih mungkin banyak yang berlawanan dengan beliau, ya, secara fikih mungkin banyak orang-orang yang bertentangan dengan beliau. Tapi kalau kita lihat secara pribadinya, banyak orang yang memberikan testimoni, ya, bagaimana kehidupannya yang sederhana, tapi infaknya luar biasa, ya. Infaknya luar luar biasa. Hidupnya sederhana tapi infaknya luar biasa. Tentu kita harus bisa meniru, ya, sosok-sosok seperti ini. Dan di zaman sahabat pun banyak orang-orang seperti ini. Dan beliau ini mungkin meniru bagaimana kehidupan para sahabat, ya, yang mereka menabungkan hartanya, yang menyedekahkan hartanya untuk bisa disamper kembali istilahnya, ya, diraih kembali, nanti diambil akhir sebagai bentuk pahala jariah begitu, ya. Makanya Al-Qur'an mengingatkan kita jangan lupa berinfak, ada di dalam Quran surah Al-Baqarah 254, Ali Imran 180, ya, An-Nisa 37, ya, At-Taubah 7578, Al-Lail 8 sampai 11. Nanti bisa dicek, ya, Bapak Ibu, ya, nanti dibaca kembali. PR nih, ya, PR, ya. Kajian malam ini banyak PR-nya supaya bisa dibuka ayat-ayat yang sudah disampaikan ini, ya. Jadi jangan sampai ketika selesai pula semuanya, ya, tanpa ada dibaca-baca lagi. Coba nanti dibaca-baca lagi ayat-ayat yang sudah disampaikan. Kemudian yang keenam, ayat an-du'a bitul husul alal mal, ya, bagaimana cara mendapatkan harta itu, ya. Jangan sampai kita sembarangan, ya. Makanya Allah Taala, Rasulullah SAW memberitakan kepada kita al halal bayin wal haram bayin wa bainahuma umur mustabihatun, ya. Halal itu jelas, haram itu jelas, tapi di antara halal dan haram ada perkara-perkara yang syubhat, ya. Famanit taqafi syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang terpelihara dari syubhat, maka dia sungguh telah menjaga kehormatan diri dan juga agamanya. Makanya ketika kita mencari harta, mencari rezeki, maka pastikan harta itu harus halal, yang bayin halalnya, ya, jangan yang syubhat. Karena kalau yang syubhat, level keimanan seseorang kalau tinggi pasti akan meninggalkan yang syubhat tersebut. Nah, kemudian harta juga yang terakhir, ya, harta juga bisa didapatkan dengan cara berjudi, kan. Ada orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara judi, main lotre dan seterusnya. Nah, ini dilarang di dalam Al-Quran. Kan maisir itu dari kata yasaro, ya. Maisir itu yasaro. Maisir artinya mudah, artinya dapat untung dengan cara mudah. Sementara orang tua kita sering mengajarkan kepada kita, temungkin untung ladang enteng, ya. Temungkin untung ladang enteng. Gak bisa kita untung dengan ladang enteng. Nah, makanya disebut maisir, disebut judi. Kenapa? Karena ada orang yang berharap mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah. Walaupun mungkin dia bisa jadi dapat jackpot, tapi berapa orang yang mendapatkan itu, ya. Kalau secara algoritma kan mungkin nanti dari sekian ratus orang mungkin, ya, paling berapa orang, dan itu pun nanti akan habis lagi, nggak ada barokahnya, kata iman. Ini dalam Quran surah Al-Baqarah 219, ya. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan. Ya, judi itu salah satu perbuatan syaitan, ya, najis dan seterusnya, ya. Dan juga dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 ayat 91, ya. Baik, ya, karena sudah lewat, ya, target jam 9-nya, mohon maaf, ya. Jadi saya kebut. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan, maka saya cukupkan. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Masya Allah, syukran, jazakallah khair Ustaz atas materinya, lengkap sekali, alhamdulillah. Setelah saya ikuti, sepertinya judulnya ini harus saya ganti, Ustaz. Bukan sudah halal ke harta kita, sudah aman ke harta kita, Ustaz. Itu.
Ini harusnya judulnya sudah amankah harta kita Ustaz? Karena ternyata Iya, iya, banyak sekali celah-celah ternyata mungkin harta kita halal gitu ya. iya, iya. Tapi aman nggak nih? Gitu. Nah, betul, betul, betul. Mungkin satu syukur Ustaz kalau eh, banyak sebetulnya pertanyaan dari saya pribadi dan juga dari para jamaah karena turunan-turunan permasalahan yang bersangkut kait dengan harta ini terus terang akan sangat banyak sekali. Di mana sekarang banyak marak selain pinjol juga tadi Ustadz tidak menyebutkan, tadi Ustadz hanya menyebutkan pinjol ya, tapi Iya, untuk bank bagaimana Ustadz? Karena memang Ustadz tidak menyebutkan bank, tapi itu juga satu pertanyaan karena banyak dari pegawai-pegawai, ya, terutama kita iya, pegawai iya. negeri gitu Ustadz ya, yang apa namanya terbantu secara duniawi gitu dengan memanfaatkan apa yang bisa dijadikan jaminan oleh bank tersebut gitu. Secara dunia manfaatnya diterima Ustaz. Nah, Betul, gitu. betul. Mungkin itu betul penjelasan Ustaz. Terus yang kedua Iya, juga selain pinjol ini sekarang tuh ada imani Ustaz ya. Ini akan panjang sekali pembahasannya sepertinya iya, Ustaz. betul. Karena imani itu di satu sisi juga manfaatnya banyak dan kita juga aman uangnya tidak dan tadi Ustaz sampaikan riba itu tidak hanya berbentuk keuntungan berupa uang tapi juga katakanlah kita memiliki saudara yang mungkin kita berikan pinjaman, terus kita sering jadi dia tuh jadi baik sama kita gitu saja. Nah, Iya, mungkin apakah mungkin artinya seperti ya dia jadi mau bantu di rumah kita dan segala macam, tapi utangnya benar tidak lunas gitu, tapi dia jadi baik aja karena kita tolong. Itu juga riba iya, Ustaz iya. ya. Itu juga riba. Iya, masuk Apakah kategori itu itu. skemanya karena mungkin seharusnya kalau orang berkredit di kita juga kalau normalnya mah harusnya kita bayar Ustaz ya. Tapi Iya, tidak kita bayar karena dia merasa ditolong sama kita. Tapi hutangnya tidak lunas jadi riba mau gitu saja. iya, betul. Baik baik Iya, betul, begitu. Makanya baik mendingan baik baik diikhlaskan. Kalau diikhlaskan, ya, kalau dilepaskan itu jadi kebaikan bagi kita. baik terima kasih Ustaz. Izin karena mungkin kalau saya persilakan semuanya bertanya juga sepertinya waktunya tidak akan cukup karena kurang lebih 15 menit harus kita akhiri dan mungkin ini akan bersambung dengan pertanyaan-pertanyaan Ustaz boleh ya. Tadi saya punya Boleh, ide silakan. mungkin di pertemuan selanjutnya kalau boleh nanti sesinya dari awal dimulai langsung tanya jawab saja Ustaz boleh. Jadi nanti Insya Allah. pertanyaan saya kumpulkan begitu ya. Nanti ketika saya buka langsung saya pilihkan pertanyaan. Ada sesi saya membaca pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan ke saya sebelum kajian. Ada juga sesi langsung boleh bertanya begitu. Terima kasih. Baik untuk sekarang karena waktunya mungkin terbatas, silakan satu dua pertanyaan saya persilakan. Boleh melalui kolom chat atau boleh langsung melalui audio silakan. Siap, slide-nya nanti saya kasih Ibu Lita. Siap nanti saya kasih. Silakan ada pertanyaan barangkali. Kok terus tidak ada ternyata ini. Ini ada 70 peserta. Saya yakin semuanya menyimak dan banyak pertanyaan, tapi biasanya suka lupa Ustaz kalau ditembak begini. Iya, iya. Karena tidak ada, boleh dari saya saja Ustaz, mohon penjelasan yang tadi Ustaz terkait dengan yang mudah-mudah sajalah dan saya yakin semua juga di sini mungkin sebagian besar menggunakan terkait dan Iya, imani Ustaz. Untuk GoPay, OVO, Dana dan sebagainya iya. di mana ketika kita menggunakan aplikasi tersebut banyak kemudahan-kemudahan kita dapatkan Ustaz. Misalkan jadi dapat bebas ongkos Iya, kirim kalau kita betul. beli online gitu ya. Terus ada Iya. diskon dan sebagainya. Mohon izin penjelasan Ustaz. Baik, ya. Imani ya yang ada di OVO misalkan atau GoPay itu secara akad itu bukan pinjaman ya, secara akad bukan pinjaman. Kenapa? Karena tidak ada ketentuan ya ketika kita menyimpan kemudian dalam sekian menit baru aktif misalkan ya, tidak. Pada saat itu Ya, pula uang tersebut bisa diambil. Artinya itu seperti memang elektronik ya, emang elektronik. Artinya kita simpan di apa namanya di pihak tersebut ya, dan kita bisa menggunakan uang tersebut kapan saja ya, tidak ada durasi waktu harus sampai berapa, sehingga ketika kita mendapatkan keuntungan-keuntungan, ketika kita mendapatkan apa namanya ya, sebagai loyal customer gitu kan,
Ya, seperti kita misalkan kalau kita belanja di mana, di Gria misalkan contoh ya, di Gria. Kalau kita punya member, maka akan dapat diskon. Nah, ini merupakan sebagai loyal customer ya, sebagai service lah kepada loyal customer. Maka hal ini insya Allah halal ya. Jadi kalau misalkan bebas ongkir, kenapa? Karena tadi ya, ketika kita punya debit ya di itu kan menunjukkan ke apa loyalitas kita sebagai customer. Nah, sehingga karena kita loyal, maka pihak GoPay atau Oppo pun itu memberikan servis yang lebih gitu kan. Nah, ini bukan termasuk kategori riba insya Allah ya. Tidak termasuk kategori riba. Kenapa? Karena secara akad juga kita tidak memberikan pinjaman. Karena pada saat itu juga kalau kita memasukkan, kalau kita deposit misalkan ya 100.000, pada saat itu juga kita bisa ambil lagi deposit itu, begitu ya. Sehingga akadnya memang bukan akad qard ya, bukan akad qard. Nanti ada lagi itu, ada istilah qard, ada istilah dain ya. Nanti itu beda lagi gitu kan. Jadi panjang Apa lagi itu? insya Allah. Tapi secara singkat itu bukanlah insya Allah begitu. Baik, baik, baik. Jadi intinya boleh Ustaz ya, aman ya Boleh insya pakai Allah ya, e-money. insya Allah, Siap, insya Allah siap, boleh. siap, Bisa, bisa. siap, siap alam. Jadi intinya skema yang tadi Ustaz sampaikan, kalau boleh saya simpulkan tangkap begini. Ini sesuatu yang kita berikan kepada, sesuatu yang kita berikan ataupun kita dapatkan, terus kita dapatkan kembali atau kita kembalikan, dan ada lebihnya di situ. Ya. Apakah itu semuanya berarti riba, Ustaz? Ya, tergantung akadnya. Ya, makanya kalau itu akadnya sebagai akad dain, ya, dain itu artinya pinjaman yang berupa materi, ya, kemudian apa namanya, kayak gini misalkan, kalau kita pinjam motor nih, ya, kita pinjam motor nih, ya, udah gitu kita pinjam motor, udah gitu kita isi bensin tuh motornya, apakah itu riba? Dan Nah, bensinnya itu kita yang qard. pakai, Ustaz itu. Iya kan, kita pakai kan motornya kan, Ya, ya. kita pakai motornya, udah gitu ternyata kita isiin lebih gitu. Nah, itu bukan dain, itu namanya qard itu ya. Makanya istilah Oh, itu Qardul Hasan. Qardul Hasan itu, nah, tapi kalau dain itu nanti ada istilah, ada dua istilah ya dalam hutang piutang itu. Jadi kalau dain itu yang nantinya ada riba ketika kita menginjamkan sesuatu kepada kawan kita dengan waktu tertentu, kemudian kita mendapatkan manfaat ya dalam durasi waktu itu kategorinya riba. Tapi kalau setelahnya, setelah selesai itu bukan, gitu ya. Makanya kita harus bisa menjaga diri untuk mendapatkan keuntungan ketika kita memberikan satu maslahat kepada orang lain, ya, satu maslahat kepada orang lain, kemudian kita mengharapkan maslahat lain, walaupun tidak apa ya, tidak sengaja kita minta, ya, tidak sengaja kita minta, tapi itu harus dihindari, ya. Sebagaimana kata Nabi tadi, kamu harus turun dari keretanya, kata Nabi, ya, harus turun. Gitu, karena boleh jadi dia itu berbuat baik karena ada sesuatu. Beda kalau misalkan sedekah, kalau sedekah dibalas dengan sedekah beda gitu ya. Orang lain berbuat apa kebaikan kepada kita, kemudian kita balas lagi, nih itu beda. Wa jazaa'u, apa namanya, gimana ayatnya saya lupa ya. Jadi balaslah kebaikan orang lain dengan kebaikan yang lebih atau yang minimal setimpal gitu. Nah, sementara kalau hutang piutang itu kita berharap apa yang kita pinjamkan itu balik lagi, plus tadi kita dapat keuntungan yang lebih. Nah, itulah yang namanya riba gitu. siap, siap. Baik, Ustaz Syukran. Saya mau membacakan satu pertanyaan, Ustaz, dari ini saya boleh pilih ya. Nanti Iya, ini yang dari Dokter Suwardi nih, ini menarik. Beliau bertanya, berapa persen boleh mengambil keuntungan di jual beli saham atau emas atau dolar dan sebagainya yang masih dikatakan halal? Kalau jual beli iya, saham, emas dan sebagainya, sampai berapa persen untung yang boleh? Ya, intinya iya, apapun objeknya, mungkin iya, seberapa boleh kita mengambil keuntungan, iya. Ustaz. Gini, pertama, kalau masalah keuntungan itu tidak ada batasannya, ya, tidak ada batasannya. Selama tadi patokannya antarodin minhum. Kalau masing-masing ridho. Saya seperti gini, ada tetangga lah. Dia itu senang jalan kemana gitu kan. Dia sering dapat apa namanya barang-barang antik. Dia beli 10.000 ya, 10.000 kayak sapu tangan gitu. Sapu tangan kalau nggak salah sapu tangan apa?
Udah gitu ada yang nawar 2 juta atau berapa gitu kan. Ya. Boleh tidak begitu? Ya boleh itu. Gak masalah. Ya. Seperti misalkan contoh lain ya. Dulu David Beckham ketika dia gagal tendangan penalti, kemudian si bolanya itu ada yang nangkep, kemudian dijual di lelang. Itu bisa miliaran itu. Nah, kan kayak gitu ya. Artinya ya, ketika kita jual beli, kalau tujuannya itu tidak untuk menyulitkan, tujuannya itu tidak untuk kata orang Sunda menekuk, ya, nekuk, maka boleh-boleh saja insya Allah, ya, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu ada kezaliman di situ, ya, ada kezaliman. Ada orang yang biasa jualan apa, misalkan harganya 10.000, tapi begitu tahu orang ini butuh, kemudian kita mahalkan, itu yang nggak boleh, gitu. Ya, itu yang nggak boleh, itu ada kezaliman di situ. Tapi pada prinsipnya kalau kita punya sesuatu, walaupun kita modalnya kecil, kemudian kita jual semahal-mahalnya, tadi prinsipnya apa? Antarodin minhum. Tetapi karena kalau ada kezaliman, ya, dulu misalkan di kita marak ya, ada orang-orang, ada yang berjualan karena tahu ini wisatawan, kemudian kita mahalkan, itu hati-hati tuh. Itu yang kayak begitu yang nggak boleh, gitu ya. Jadi kita harus tahu kondisinya dulu seperti apa, gitu ya. Jadi kalau kita punya modal berapa, gitu kan, kemudian kayak misalkan gini lah contoh, punten ya saya sebut merek, misalkan air mineral Aqua, ya. Kalau kita beli di warung berapa? 5.000 perak. Tapi kalau udah masuk hotel berapa? Itu bisa sampai 150.000 itu, betul tidak ya? Nah kayak gitulah ya, kayak gitu. Kenapa? Karena memang dia jual jual tempat, jual apa begitu. Ya, jadi begitu pula yang berlaku dengan yang tadi ya, mau saham, mau apapun gitu kan. Yang jelas tujuannya bukan untuk menzolimi orang, ya, karena melihat orang lain butuh, kemudian kita naikkan harganya, begitu. Allah Ta'ala. Baik, izin Ustaz sedikit mempertajam pertanyaan Dr. Suwardi tadi. Tadi di pertanyaan beliau ada bentuk saham, gitu kan? Ya. Mungkin pertanyaannya apakah seperti ini? Katakanlah ada seseorang yang mau berniaga atau berusaha, tapi dia tidak punya modal, Ustaz. Terus katakanlah kita sebagai teman atau saudara punya kelebihan harta, dan kita berbisnis lah, katakanlah menyimpan saham di usahanya beliau. Nah, Ya. berapa batasan yang dibolehkan dalam agama Islam, persentase untuk mendapat keuntungannya untuk kita yang menyimpan saham dan untuk dia yang berusaha gitu, Ustaz. Iya. Apakah boleh ya saya menyimpan saham 90 gitu. Dia 10%. Nah itu tadi kembali kepada kesepakatan ya antarodin minhum tadi ya. Misalkan si pemilik modal cuma dapat 30%, ya, yang menjalankan usaha 70% misalkan, itu kan kembali kepada tadi kesepakatan ya. Kesepakatan. Iya. Jadi ada juga orang yang cuma nanam modal, yang penting mah kamu bisa kerja, bisa usaha tanpa mengambil keuntungan sepeser pun. Ada nggak yang begitu? Ada juga kan begitu ya. Artinya silakan, itu kembali kepada prinsip dasar antarodin minhum ya. Yang jelas orang juga kan kalau ada orang yang menjalankan usaha kemudian tidak sepakat, wah ini kegedean ya, pasti kan putus usahanya. Kan nggak mungkin dia juga mau menyimpan sahamnya kan begitu ya. Jadi kembali kepada tadi ya, kesepakatan bersama kalau begitu. Masya Allah. Baik Ustaz, satu lagi boleh Ustaz pertanyaan dari saya. Ya. Tadi di awal Ustaz menyampaikan ketika kan yang paling terbaik itu adalah meringankan beban orang lain Ustaz. Salah satu konteksnya adalah ketika kita menghutangkan sesuatu, uang kepada saudara kita, terus pada waktu tempo yang sudah ditentukan ternyata dia ingkar, dia tidak mengembalikan. Betul. Terus sama saja dengan kita terus memberikan pinjaman kepada dia selama sekian hari itu, sedekah itu Ustaz. Sedekah. Nah, ya. Terus kalau pertanyaannya dibalik Ustaz, katakanlah dari si yang meminjam uang Ustaz. Ketika dia meminjam uang, katakanlah sebetulnya dia tuh punya uangnya Ustaz untuk dibayarkan. Punya uangnya untuk dibayarkan, tetapi niat dia tidak baik Ustaz. Jadi dia tetap gunakan untuk dia. Nah, apakah status uang yang ada di si orang yang meminjam itu sebetulnya bukan milik dia Ustaz? Karena harusnya dibayarkan. Jadi artinya dia memakan uang orang lain. Terusnya itu dibayar gitu Ustaz. Sehingga dan si yang memberi hutang pun tidak tega untuk menagih Ustaz, walaupun wajib hukum itu Ustaz sampaikan. Apakah si yang berhutang ini dia berdosa terus tiap hari karena memakan harta yang sebetulnya bukan milik dia, karena harus dibayarkan? Mohon penjelasan Ustaz.
Iya, kalau harta itu statusnya tidak bisa beralih ya. Status hartanya tidak bisa Hmm. beralih. Tetap harta itu milik si yang berhutang tadi ya. Oh, Cuman dia punya tanggung jawab untuk apa namanya mengembalikan hutangnya. Sehingga tidak bisa dikonversi ya, tidak bisa dikonversi selama dia menggunakan hutang itu, maka selama itu pula dia berdosa tidak ya. Tetap dosanya adalah dosa pertanggungjawaban dia untuk mengembalikan uang tersebut. Gitu. Jadi tidak bisa di apa istilahnya tanya apa misalkan saya pinjam uang ke si A ya, udah gitu si B punya hutang ke saya ya, kata saya ambil aja dari si B, itu nggak bisa kayak gitu ya. Nah kayak gitu itu nggak bisa kayak gitu ya. Nah sama seperti ini kasusnya ya, betul uang itu uang uang dia punya punya kewajiban untuk membayar hutang ya, tapi selama uang itu masih di dirinya, pada hakikatnya itu milik dia tetap, bukan jadi milik si yang berpiutang itu, ya. bukan ya, cuman tetap dia punya kewajiban untuk membayarnya, sehingga ketika dia menunda-nunda ya, itu merupakan sebuah kezaliman, begitu, tetap kezaliman. Baik, syukran jazakallah. Atau nuhun pisan Ustaz, sepertinya ini waktu juga yang membatasi kita, dan kita semua akan beraktivitas kembali esok. Anak-anak Betul, sekolah juga sudah mulai sekolah, udah mulai sekolah. dan ini adalah hari awal kita menghadapi tahun yang baru. Semoga 1446 Hijriah menjadi wasilah meningkatnya keimanan takwa kita terutama kepada Amin, Allah amin, Subhanahu wa taala. Amin amin, ya rabbal amin. alamin. Terima kasih Ustaz, sekali lagi mohon izin sebelum ditutup untuk memimpin doa untuk kita semua, singkat barangkali Ustaz, juga untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mangga Baik Ustaz. ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa Amin ya sahbihi Allah. ajmain. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min Amin kulli ya bir was salamata Allah. min kulli ism wal fawza bil Amin jannah ya Allah. wan najata minan nar ya aziz ya ghaffar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa Amin ya Allah. maulaha. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين Amin. والمؤمنات الأحياء Amin ya منهم Allah. والأموات إنك سميع Amin. قريب مجيب دعوة يا Amin قاضي ya Allah. الحاجات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر Amin ya إخواننا Allah. المجاهدين في سبيلك وفي Amin كل ya مكان. Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة Amin حسنة ya Allah. وقنا عذاب النار. ربنا Amin. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا Amin. إنك أنت التواب الرحيم. Amin ya وصلى Allah. اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر Amin. دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih Ustaz atas waktunya, tausiah untuk kita, ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada kita semua, pada saya pribadi, berupa pemahaman, kemampuan, kemudahan untuk bisa mengamalkannya, mengkonversi menjadi amal soleh, dan juga menjadi wasilah meningkatnya keimanan kepada kita semua di hadapan Allah Subhanahu Amin. wa taala. Dan juga pertemuan kita pada malam hari ini, walaupun termediasi secara online, insya Allah semoga tidak mengurangi keutamaan kita dalam menuntut ilmu, fadilah dan manfaat serta pahala, dan juga menjadi wasilah semoga menggugurkan dosa kita tentunya, dan juga tidak hanya perkumpulan kita di sini melalui online saja, juga semoga kita nanti dikumpulkan Allah di surganya Allah nanti bersama-sama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi izin menyampaikan, pada pertemuan selanjutnya boleh Ustadz kita temanya langsung tanya jawab saja Ustadz ya. Insya Allah. Baik baik Ustadz, syukran jazakallah. Nanti teknisnya mungkin di hari yang sama sebelum kajian saya akan mempersilahkan teman-teman di grup untuk penulisan pertanyaan. Nanti saya akan pilihkan pertanyaan yang mungkin paling menarik untuk dibahas. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Syukran jazakallah khairan juga para jemaah sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari Ahad yang akan datang. Dan semoga Allah berikan kepada kita kesehatan, keberkahan, dan juga kekuatan untuk senantiasa terus mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kita tutup kegiatan kita malam ini dengan kita membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.